15 ormas dan LSM yang tergabung dalam Ikatan Gemuruh Sekota Bandung mendatangi rumah warga yang beralamat di Jalan Dago 250 yang kisruh dengan datangnya ratusan orang yang diduga suruhan PT KAI untuk mengusir penghuni rumah yang menyita seisi rumah pada Kamis 10 Juni 2021 lalu. Aliansi Gemuruh siap membela warga yang terjolimi oleh pihak PT KAI yang sebelumnya pada tahun 2017 tempat ini sempat memanas antara pihak yang sama. Menurut Suhendar sebagai anak ahli waris yang tinggal di Jalan Dago 250 sejak tahun 1970 silam mengatakan rumah dan seisinya disita paksa oleh pihak yang diduga PT KAI. Sampai sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di saat masyarakat ini merasa tertindas, terdolimi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PT Kereta Api. Perlu dicatat bahwa hadirnya kami di sini dari LSM Gaming ingin menyoroti sampai sejauh mana sisi kemanusiaan dan pihak PT Kereta Api. Kita tidak berbicara tentang salah dan benar, menang ataupun kalah. Ini khusus yang diindikan oleh GMBI ya, hadir, makanya kami hadir hari ini. Jadi terus saudara sekali lagi mau dicatat oleh saudara-saudara sekalian, kita tidak ada kepentingan dengan siapapun, tidak saya. Tetapi kami hadir hari ini ingin tahu sampai sejauh mana kinerja daripada pihak PT Kereta Api, kinerja daripada para penegak hukum, dari mulai pengadilan sampai dengan tingkat kepolisian di dalam menyikapi tentang persoalan ini. Dan kami juga ingin tahu sampai sejauh mana kepedulian tentang pemerintah Kota Bandung. Harusnya pemerintah Kota Bandung ini menjadi mediator, menjadi penengah bahwa di sini ada masyarakat yang terdolimi. Maka ingat kepada PT Kereta Api, selama kedoliman itu terjadi kepada masyarakat, maka GMBI tidak akan pernah diam untuk menyemprot. Pada tahun 2020, ahli waris kembali dilaporkan oleh pihak PT KAI ke Polrestabes Bandung dengan tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin, sebagaimana pasal 167 KUHP. Padahal PT KAI hanya memiliki bukti berupa akta jual beli fotokopi AJB tahun 1951 tanpa asli. Dari PT KAI sama keberadaan Dago 250 ini bagaimana secara teknis dan kedepannya? Kami hadir, LSM GMBI hadir di suatu lokasi di sini adalah untuk menyoroti tentang kinerja baik daripada pihak PT Kereta Api, kinerja daripada pihak pengadilan yang akan memberikan sebuah putusan. Selain daripada itu, kami akan menyoroti tentang bentuk kepedulian dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kota Bandung, di mana sampai hari ini persoalan masyarakat itu lagi dalam kondisi menjerit. Tidak ada salah satu atau satu pun pihak pemerintah yang membantu atau paling menjadi mediator atau paling tidak menjadi penyambung, karena ini warga masyarakat Kota Bandung. Jangan sampai warga masyarakat Kota Bandung seolah-olah tidak mempunyai sebuah pimpinan, tidak mempunyai sebuah bapak. Ini masyarakat dibiarkan menjerit. Nah, artinya bahwa hari ini LSM GMBI hadir di dalam menyikapi tentang persoalan ini adalah untuk ingin mengetahui sampai sejauh mana kinerja atau kepedulian terhadap warga masyarakat yang sampai sekarang ini merasa terdolimi, terabaikan oleh kebijakan ataupun oleh aturan yang dibuat oleh pihak PT Kereta Api. Kita akan soroti, kita berbicara fakta, kita berbicara masalah data. Mungkin di sini juga sudah siap, kalau menurut saya seperti itu. Tetapi tatkala ini persoalan ranah hukumnya itu sudah selesai, tidak bisa ada jalan keluar, tolong berikanlah kesempatan warga masyarakat itu dengan hal manusiawi. Sampai sejauh mana tindakan atau pergerakan kepedulian dari pihak mereka tentang kemanusiaannya. Ini manusia loh. Ini manusia. Nah, ini yang saya sikapi tentang kondisi bangsa hari ini. Terus-terusan masyarakat itu terdolimi, terus-terusan masyarakat itu tertindas. Makanya untuk itu kami hadir di dalam acara pertemuan beberapa puluh ormas yang hadir untuk menyikapi atau untuk mempertahankan hak masyarakat.
Terus dalam langkah upaya hukum bagaimana? Mungkin apa sudah ada komunikasi dengan beberapa posko komando ini, Pak? Mengenai langkah hukum, justru ini yang saya herankan, sampai sejauh mana penganalisaan dan pengkajian penegak hukum khususnya pihak pengadilan di saat warga masyarakat sekarang sudah menunjukkan sedikit bukti kepemilikan. Nah, artinya bahwa kita mengkhawatirkan adanya sebuah putusan dari pengadilan tidak bercondong atau tidak cenderung berpihak terhadap masyarakat, hanya cenderung atau condong terhadap para pengusaha, atau mungkin bisa saja terjadi condong terhadap elit politik saja. Karena apa? Saya sampaikan terhadap elit politik. Giliran masyarakat sekarang itu sudah menjerit, kok tidak ada dari elit politik untuk menyampaikan atau untuk menunjukkan tentang kepedulian dari DPRD itu sendiri. Menanggapi soal masalah ada tindakan dari PT KAI, masalah proses hukum masih berjalan, apa tanggapan Bapak? Kalau menyikapi tentang proses hukum, seharusnya ini dalam status quo. Jadi tidak boleh ada saling melapor dengan isu apapun, apakah dengan penyerobotan atau tidak boleh ada dulu itu. Kenapa? Ini kan lagi diproses, belum ada sebuah keputusan yang mutlak. Belum ada. Disebut penyerobotan itu bisa saja terjadi apabila bukti kepemilikannya sudah sah, apabila sudah muncul daripada pihak pengadilan, apabila nanti sudah diputuskan oleh pihak pengadilan sampai dengan proses hukum yang lainnya itu tidak dijalankan dan tidak diindahkan, baru disebut itu penyerobotan. Ini kan persoalan lagi proses. Itu. Jadi sekali lagi bahwa hadirnya LSM GMBI di dalam menyikapi tentang persoalan sengketa Dago 250 dengan pihak PT Kereta Api, kami ingin tahu sampai sejauh mana kinerja daripada beliau. Jadi kalau langkah hukum di sini, pihak ahli waris meminta pertolongan kepada kita untuk mengadvokasi. Jadi advokasi sebagai organisasi sesuai dengan tupoksi kita sebagai penyeimbang kinerja pemerintah, sudah sejauh mana pemerintah memfasilitasi ahli waris sudah sejauh mana. Nah, cuman di sini ada satu ketidakadilan dari pihak yang menggugat dengan dasarnya ada AJB, dan di kita sudah ada surat-surat yang komplit begitu. Nah, kita berharap bahwa pihak penegak hukum bisa melakukan keadilan seadil-adilnya, dikarenakan pihak ahli waris sudah sangat terzolimi. Pernah ada eksekusi pada tanggal 10 Juni 2021, semua barang diambil, kurang lebih sekitar 6 sampai 7 truk kurang lebih. Bukti-bukti ada di kita. Kita mengadukan ke pihak Polrestabes. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada tanggapan. Tapi ketika pihak PT KAI melakukan proses hukum untuk pihak ahli waris, itu langsung begitu. Katanya ada yang ditersangkakan dari pihak di posko ini. Ya tersangka ya ahli waris. Ya, Bapak Suhendar. Nah, terus upaya lain untuk dari semua ormas ini, apakah nanti ada memberikan pertanyaankah ke Kapolrestabes atau ke pihak BPN sendiri? Oh, ya harus. Kenapa? Fungsi kita sebagai organisasi berbicara tentang yang tadi kontrol sosial, ini sejauh mana penanganan dari pihak BPN sendiri, karena sudah ada keputusan BPN bahwa tanah ini bukan tanah milik PT Kereta Api. Sudah ada itu tanahnya. Nah, terus ke pihak Polrestabes pun sudah ada SP3, surat pemberhentian untuk pemanggilan Bapak Suhendar sebagai ahli waris. Nah, kenapa sekarang bisa ada pemanggilan kembali? Nah itu, jadi saya berharap pihak Polrestabes pun utamanya atau pihak instansi terkait bisa lebih mempertimbangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kita khawatirkan itu terjadinya chaos. Saya berharap semua organisasi di sini berharap
Bandung, Jawa Barat kondusif. Mungkin menanggapi ya untuk masalah di Ini berita Bandung. lain. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan beberapa terjadinya kericuhan, pengeroyokan di Karawang. Mungkin tanggapan dari salah satu ormas di Bandung yang mewakili, apakah bisa menyikapi dengan ormas yang dengan radikal yang anarkis itu? Ya. Jadi begini, saya Ketua Umum Paskibar Laskar Kian Santang. Saya sangat menyayangkan dengan terjadinya korban di Karawang. Justru saya berharap Jawa Barat kondusif, kan begitu. Karawang adalah bagian dari Jawa Barat. Mungkin saya berharap pihak dari institusi kepolisian bisa menangkap dan bisa mengadili, itu saja mungkin. Ya. Nah, di sini kita juga siap untuk bisa memediasi dari rekan-rekan organisasi, bersama-sama memediasi agar kedepannya Jawa Barat bisa lebih kondusif, itu aja. Kami, Aliansi Gemuruh Ormas Jabar, menolak ormas radikal GMPI di Kota Bandung. Setuju? Setuju! Sekali lagi kami menolak ormas radikal GMPI. Setuju? Setuju! Gas! Demikian liputan pantauan kami dari Kota Bandung, Tim Merdeka Independen melaporkan.